Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Dwi Rohani, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Banyumas dari SMA Negeri 3 Purwokerto. Hari ini saya ditemani dengan teman saya, Ibu Rizky Dian Rahayu dari SMA Negeri 3 Purwokerto, mengampu mapel bahasa Jawa. Assalamualaikum Bu Rizky. Waalaikumsalam. Sehat Bu Rizky? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah saya ikut bergembira kalau Ibu Rizky selalu happy, selalu sehat ya. Alhamdulillah Bu Rizky, hari ini kita dapat ngobrol dalam rangka pra-observasi ya Bu ya. Sebelumnya nanti saya akan amati proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas atau sebelum saya melakukan proses supervisi, begitu Bu. Nah, adapun tujuan dari percakapan kita pada pagi hari ini yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan dilakukan oleh Ibu Rizky di dalam kelas. Kemudian melakukan percakapan pra-observasi, yaitu sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan pembelajaran agar Ibu itu nanti lebih mantap, lebih percaya diri, sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid di kelas Bu. Baik Bu. Begini, baik Bu Rizky, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama yaitu berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin dicapai oleh Ibu Rizky apa saja? Berdasarkan rancangan modul pembelajaran yang sudah saya susun, ada dua tujuan. Yang pertama itu adalah melalui penggunaan model discovery learning dengan pendekatan saintifik, diharapkan peserta didik dapat menganalisis gaya bahasa dalam teks geguritan. Kemudian yang kedua adalah melalui penggunaan model discovery learning dengan pendekatan saintifik, peserta didik diharapkan dapat menjawab pertanyaan sesuai isi teks sastra geguritan. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai atau ingin Ibu lakukan observasi? Ya, untuk area pengembangan ada dua aspek, yaitu pengelolaan kelas dan kompetensi pengetahuan. Untuk fokus kompetensi pengetahuan, yaitu peserta didik dapat menganalisis gaya bahasa dalam teks sastra geguritan dan menjawab pertanyaan sesuai isi bacaan. Nah, saya ingin mengetahui terkait rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas mengenai strategi, model pembelajaran, ataupun metode yang digunakan oleh Bu Rizky. Ya, untuk strategi pembelajarannya adalah saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan gaya belajar siswa dengan diintegrasikan dengan media pembelajaran sesuai dengan gaya belajar masing-masing siswa. Kemudian model pembelajarannya adalah yang saya gunakan adalah discovery learning, metodenya yang saya gunakan adalah diskusi kelompok. Baik Ibu, jadi pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh Ibu Rizky itu pembelajaran yang berdiferensiasi begitu ya Bu. Kemudian menggunakan model pembelajaran discovery learning dan metodenya menggunakan metode diskusi kelompok. Nah, saya ingin tahu bagaimana media yang digunakan oleh Bu Rizky dalam proses pembelajaran tersebut. Ya, media yang akan saya gunakan adalah sesuai dengan gaya belajar masing-masing siswa, yaitu ada media audio, kemudian yang visual itu saya menyiapkan modul dan LKPD. Baik Ibu, berarti kira-kira kapan kita bisa melakukan pembelajaran tersebut, di hari, kelas, dan jam keberapa? Di hari Rabu kelas 10 jam ke 1-2.
Baik, Ibu. Berarti nanti kita hari Rabu minggu depan saya insya Allah akan melakukan supervisi di kelasnya Ibu. Kemudian akan melihat dan mencatat hal-hal yang terjadi di dalam kelas. Baik, Bu. Berarti setelah kegiatan observasi kita adakan percakapan yang terakhir ya Bu, yaitu percakapan pasca observasi yang nanti akan didampingi juga oleh pengajar praktik. Baik, Bu. Nah, kira-kira apa saja yang Ibu dapatkan dari percakapan kita? Saya mendapatkan gambaran tentang rancangan pembelajaran yang akan saya lakukan, seperti tujuan pembelajaran yang akan dicapai, kemudian strategi pembelajaran, dan media yang akan digunakan dalam pembelajaran nantinya. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya pada percakapan pra-observasi. Sampai bertemu di minggu depan pada kegiatan observasi. Terima kasih Bu atas kesediaan waktunya. Ya, sama-sama. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam 10 nggih. Dinten iki kan mboten lebet napa mboten? Mboten. Lutfi. Lutfi kayak menapa? Sakit. Sakit. Nggih. Lutfi, sanes ya, namanya. Sampun. Mboten. Nggih. Kotoran manis. Dinten iki tes melaksanakan materi minggu ini, nggih. Minggu ini sampun sinau babagan geguritan. Dugi napa nggih sinaune? Cobi dijelasani catatane. Tapi kan. Nggih. Kasih kaitan napa niku geguritan? Geguritan niku saking Tembung kali kulit diduweni cerdas tulisan tatahan. Tulisan tatahan kalian Tabang kitung. dan ini kita lajengaken materi geguritan nggih enten materi Purwakanthi nggih sederenge teng materi nggih wonten tujuan pembelajaran dinten iki. Tujuan pembelajaran dinten iki setunggal nggih mungkin saged jawab pertanyaan sesuai dengan isi teks sastra geguritan. Ya, jadi nanti ada teks sastra geguritan, terus kamu diminta untuk menjawab pertanyaan sesuai dengan isi teks. Kemudian yang kedua adalah menganalisis gaya bahasa dalam teks sastra geguritan. Ya, gaya bahasa ini nanti akan berkaitan dengan geguritan Purwakanthi yang tadi ya, materi Purwakanthi. Dinten niki badhe sinau materi Purwakanthi nggih, sing badhe disinaoni dinten niki setunggal mungkin wonten Purwakanthi guru suara. Nggih, lajeng nomor kali enten Purwakanthi guru sastra. Terakhir nomor 3 wonten Purwakanthi tunasita utawi Purwakanthi guru bahasa. Minggu ini sampun tes gaya belajar nggih kangge link Aku Pintar nggih sampun di tes sedaya nggih. Sampun sedaya. Tes diagnostik niki mungkin badhe benten akan membedakan materi yang akan kamu peroleh. Ya, nanti ada 2 kategori, konten kali kategori, setunggal auditori kali visual. Saya mengelompokkan berdasarkan kamu yang paling dominan. Kalau ada visualnya saya kelompokkan kepada yang visual. Kemudian kalau ada auditorinya ya dominan auditori, saya masukkan ke dalam materi yang menggunakan audio. Nanti linknya akan saya share melalui grup kelas. Ngaten nggih. Salajenge badhe sinau Purwakanthi nggih, materi Purwakanthi miturut tes diagnostik gaya belajar yang sampun kalaksanan minggu wingi. Nggih.
niki wau nggih enten kelompok auditori enten Wulan, Raihan, Evanda, Lutfi. Lajeng niki enten kelompok visual nggih. Mungkin linknya wonten kalih nggih, link audio kalian link visual. Ya, mungkin ngeklik linknya sesuai dengan pembagian audio dan visual. Ada nggih? Saged dipun mangertosi? Saged. Oke, saniki dibuka grup bahasa Jawa. Nggih, teng mriku sampun wonten kalih link. Wonten link audio kalian link visual. Nyuwun tulung sing mlebet link audio ngangge headset. Ada nggih? Nggih, monggo dimulai. Saking materi sing sampun diwaos kalian dipirengake wonten pitakenan apa mboten? Sampun paham? Sampun nggih, nggih. Seniki Debi Purwakanti niku saking tembung napa kalian napa? Tembung purwa kalian kanthi. Purwa tegese wiwitan, kanthi tegese gandhe. Iki wonten geguritan judule babat wedi pesisir. Kinten-kinten wonten sing saged nemukaken wonten Purwakanti napa teng ukara pundi? Purwakanti? Suara teng ukara pundi? Sorene sore singger. Sing dibaleni napa niku? Menawi sing berulang niku tembunge berarti Purwakanti napa? Purwakanti betul saya lumaksita sanes Purwakanti guru suara nggih. Sampun paham nggih saniki wonten LKPD nggih monggo digarap. Mungkin wonten geguritan judule Kresna Mudarasa. Nggih, wonten geguritan mungkin diwaos rin nggih, diwaos geguritane rin. Mungkin wonten 3 soal. Nggih, soal setunggal niku wonten pranyata nggih, ada pertanyaan nggih. Mungkin milih niku bener napa keliru. Nggih, bener napa salah. Lajeng sing nomor kali nggih, mungkin wonten madosi Purwakanti sing wonten teng geguritan Kresna Mudarasa. Nggih, niki teng nomor kali. Lajeng nomor 3 nggih, madosi piwulang sing wonten teng geguritan Kresna Mudarasa. Ada nggih, mungkin teng mriki wonten nama kelas dan nomor absen diisi sesuai dengan nama kelas dan nomor absen. Nyuwun tulung dipun bagi.
Pangsulan soal nomor 1. Ibu, terus stimulus pilihan kenyataan kangkrep kanthi menehi tanda jentang. Soal setunggal. Duryudana diandarake menawa Mulya Kuncoro bisa kece beda dunia benar. Tresna rumangsa lelebuhe si Mujudan para kawula kleru. Tresna minangka raja kang ngayomi kawula bener. Duryudana rumangsa ora dikapelan dianggap sepele keliru. Kresna tumekaning pasti kena panahe Duryudana bener. Ibu. Nggih, matur nuwun. Nggih. Saking wangsulane Mas Darel napa wonten sing wangsulane benten? Wonten. Wonten? Wonten. Napa sami sedaya? Nggih, wonten sing benten cobi diwaosaken Mbak Wulan Puspita. Nggih. Pernyataan nomor pinten sing benten? Nomor gangsal. Nggih. Lebih diwakan. Kresna tumekaning pati kenapa naik Duryodana? Pek kleru. Nggih, keng menapa kleru wonten sing mangertos? Amargi teng teks Boten enten panahe Duryodana. Nggih, leres matur nuwun Mbak Wulan. Ya, oke. Soal nomor kali kalian nomor 3 nyuwun tulung wangsulane diwaosaken Mbak Samara. Nggih, Bu. Soal nomor kali miturut stimulus Andana Purwakanti kang ana ing geguritan kanthi kirahiraken Kresna Udarasa. Setunggal Adigang Adigung Adiguna ku Purwakanti guru sastra. Kali Kuncoro dadi nyata binantara iku Purwakanti guru suara. Soal nomor 3, miturut stimulus Andana piwulang apa sing bisa dijupuk saka geguritan kasebut. Setunggal aja mbandingake dhewek karo wong liya senajan ora kabeh tumindake wong liya kuwe becik. Kali angger dadi wong aja rumangsa dhewek apik, tapi kudu rumangsa kekurangannya dhewek. Nggih, matur nuwun. Tepuk tangan Mbak Samara. Nggih, sami LKPD sampun digarap, nggih, saged dipun simpulaken, nggih, piwulang sing saged dipun pendet, nggih, saking geguritan Kresna Udarasa niku setunggal aja merdina awake dhewe karo wong liya, nggih, kudu bisa, nggih, kudu bisa rumangsa, nggih, awake dhewe juga akeh kekurangan. Lajeng nggih Purwakanti sing wonten teng geguritan Kresna Udarasa niku nggih katae niku Purwakanti guru suara, nggih, amarga kata suara sing berulang. Niki sinau napa mawon nggih? Sinau Purwakanti. Nggih, wau Purwakanti niku tegese napa? Kanthi tegese nggih Purwakanti niku adane tetembungan sing runtuh karo tembung ing saburine. Purwakanti wonten pinten? 3 Purwakanti guru bahasa nggih. Saking kegiatan dinten iki sampun saged sedaya sampun saged sederenge kula pungkasi nggih minggu ngajeng sinau babagan wayang nggih, cerita wayang nggih. Wonten pitakenan sederenge dipungkasi? Mari wonten pitakenan kula pungkasi matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dipermulakan. Iya, matur nuwun. Dipermulakan berarti.
Sehat Pak, alhamdulillah. Rizky bagaimana? Alhamdulillah. Nikmat yang harus pertama kali disyukuri adalah nikmat sehat. Karena dengan sehat kita bisa melakukan segala aktivitas. Nah, termasuk aktivitas hari ini saya hadir di SMA Negeri 3 Purwokerto. Terima kasih atas waktu dan tempatnya yang sangat nyaman. Cuma kurang AC saja ya. Iya, ada di luar. Gitu, untuk melaksanakan PI 5 ke Budwi. Dan di PI 5 ini melibatkan Bu Rizky nanti sebagai coach-nya. Nah, istilahnya sebagai coach dan coach, karena di PI 5 ini nanti Bu Siti akan mempraktekkan kompetensi coaching. Nah, kalau dulu di kurikulum 13 dan sebelumnya istilahnya adalah asesor, nah, sekarang supervisor dengan pola pikir coaching gitu ya. Nah, nanti selama 70 menit Bu Dwi sama Bu Rizky akan mempraktekkan wawancara, hanya percakapan pasca observasi yang tentunya sudah dilakukan, mengkonfirmasi apa yang sudah dilaksanakan Rizky di kelas saat pembelajaran. Semoga nanti bisa berjalan dengan lancar, mencapai tujuannya. Terus saya di sini nanti tidak ikut berbicara, saya hanya mendengarkan. Jadi saya mencatat apa yang perlu saya catat terkait Bu Dwi. Saya tidak begitu nanti memperhatikan juga mungkin terhadap Bu Rizky. Saya lebih fokus ke kemampuannya Bu Dwi. Jadi setelah ini silahkan untuk melakukan percakapan, dinikmati saja. Yang ada di sini hitam-hitam, gede hitam, dianggap nggak ada aja gitu ya. Oke, begitu. Silahkan kepada Bu Dwi dan Bu Rizky untuk bisa memulai percakapannya. Silahkan. Enggak usah langsung aja. Assalamualaikum Bu Rizky, Diana Hayo. Gimana kabar Bu Rizky? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah ya. Begini Bu Rizky, kemarin kita kan sudah melakukan kegiatan pra-observasi, kemudian kemarin juga saya sudah observasi, kemudian hari ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi, tujuannya untuk memberikan umpan balik atau flashback gitu nih. Bu Rizky, bagaimana perasaannya ketika melakukan pembelajaran yang di dalamnya ada muatan diferensiasi? Ya, saya merasa senang dan lega gitu karena dapat melaksanakan pembelajaran yang menerapkan pembelajaran diferensiasi. Menyusun perangkatnya juga didampingi oleh Bu Dwi kemarin. Saya juga jadi senang karena sudah terlaksana. Alhamdulillah. Nah, kemudian jika boleh diceritakan kembali kemarin dalam proses pembelajaran berdiferensiasi, tujuan pembelajarannya apa, kemudian strateginya, modelnya, dan juga metode yang dilakukan dalam kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Rizky di kelas 10 kemarin. Kemarin tujuan pembelajarannya saya ambil ada 2. Yang pertama itu menjawab pertanyaan sesuai isi bacaan teks sastra Gegulitan. Kemudian yang kedua adalah menganalisis gaya bahasa dari teks sastra Gegulitan. Kemudian strateginya yang saya gunakan adalah scientific learning dengan model discovery. Metodenya menggunakan mengerjakan LKPD. Bagus sekali ya Bu Rizky, dari tujuan, kemudian strategi, model, dan juga metode. Nah, selanjutnya untuk pengembangan, area pengembangan yang dilakukan Bu Rizky pada saat pembelajaran, kalau boleh tahu apa saja ya Bu?
area pengembangannya kemarin adalah pengelolaan kelas dan kompetensi pengetahuan siswa dalam menganalisis gaya bahasa teks sastra geguritan. Ya. Menurut Bu Rizky dari area pengembangan tersebut kan tadi ada dua ya, ada pengelolaan kelas dan juga kompetensi pengetahuan. Ya. Menurut Bu Rizky apakah sudah berhasil atau sudah tercapai? Menurut saya sudah berhasil karena pembelajarannya juga lebih kondusif, kemudian lebih baik daripada sebelumnya. Bisa diceritakan Ibu sebelumnya, pembelajaran sebelumnya yang belum diterapkan diferensiasi, kemudian yang sudah diterapkan pembelajaran diferensiasi indikatornya. Kemarin kan saya diferensiasi konten, jadi membuat media pembelajaran sesuai dengan gaya belajar siswa. Karena sebelumnya media pembelajarannya hanya satu, jadi siswa yang memilih gaya belajar lain mungkin kurang terakomodir, jadi kurang fokus. Ya, kemudian setelah menggunakan media yang sesuai dengan gaya belajar masing-masing, siswa juga menjadi lebih fokus. Jadi suasana kelasnya menjadi lebih kondusif lagi. Bagus sekali ya Bu Rizky, sehingga tadi kelasnya lebih kondusif dan anak-anaknya lebih fokus begitu ya. Nah, dalam proses pembelajaran tersebut tadi sudah diceritakan indikator ketercapaiannya. Menurut Bu Rizky ada kekurangan atau kendala begitu Bu dalam proses pembelajaran? Iya, ada kendalanya Bu. Kendalanya itu kan ada 3 gaya belajar, ada visual, audio, kemudian ada kinestetik. Untuk yang kinestetik ini dalam membuat media pembelajaran itu kita kesulitan gitu karena kurangnya referensi dan pengalaman mungkin ya Bu ya. Jadi ya yang kinestetik ini belum terakomodir dengan baik. Jadi kemarin saya hanya mengakomodir yang visual dan yang audio. Berarti kekurangannya ada di media untuk kayak kinestetik, gaya belajar kinestetik. Ya, selain itu ada kendala lain Bu? Kendala lainnya mungkin yang audio itu kan sudah dari sebelumnya sudah diberitahu untuk membawa headset untuk mendengarkan materi. Tetapi ada anak yang lupa kemudian mendengarkannya dengan volume yang keras, jadinya lumayan ada temannya yang terganggu di sebelah kanan kirinya. Begitu, ya. Dari kedua kendala tersebut, menurut Bu Rizky penyebabnya apa ya? Penyebabnya yang kinestetik mungkin itu karena saya kurang referensi kayak gitu ya. Kalau yang anak itu mungkin ya lupa, harus diingatkan lagi atau bagaimana. Iya, berarti penyebabnya kurangnya referensi dan juga lupa gitu anaknya ya Bu, perlu itu ya. Nah, menurut Bu Rizky dari kendala tersebut, bagaimana solusi untuk masalah tersebut itu? Untuk yang anak lupa kayak gitu mungkin bisa diingatkan kembali kayak gitu. Kalau misalnya kita tidak gitu ya. Kalau yang pembelajaran untuk media yang kinestetik itu mungkin harus banyak membaca lagi, mencari referensi lagi, atau mungkin sharing juga dengan teman sejawat gitu mungkin supaya lebih banyak lagi pengalamannya, melihat pengalaman orang lain. Bagus sekali, luar biasa Bu Rizky sudah menemukan solusinya dari permasalahan tersebut. Kemudian rencana ke depan yang ingin dilakukan oleh Bu Rizky terhadap kendala tersebut bagaimana Bu? Memaksimalkan lagi, karena kalau misalkan sudah dapat referensi dari yang lain kan mungkin bisa tahu ini kinestetik harusnya media pembelajarannya bagaimana gitu. Mungkin memaksimalkan lagi, mengelompokkan lagi, kemarin baru 2, nanti bisa mengakomodir yang kinestetik. Kemudian juga ada lagi mungkin yang kurang fokus seperti itu menjadikan kelompok gitu, jadinya anak-anak bisa lebih fokus karena mengerjakannya bersama-sama, jadi mereka lebih bersemangat lagi. Iya.
Bagus sekali Bu Rizky, tadi rencananya yang ingin dilakukan setelah melakukan pembelajaran diferensiasi. Nah, menurut Bu Rizky, kapan Bu Rizky akan melakukan hal tersebut? Sesegera mungkin, mungkin bisa diterapkan di pembelajaran selanjutnya di kelas yang lain kayak gitu. Baik Bu Rizky, tadi kan kita identifikasi tentang kendala. Nah, sekarang yang ingin saya tanyakan, apakah Bu Rizky sudah merasa berhasil atau puas dalam pembelajaran berdiferensiasi yang kemarin Bu Rizky lakukan? Ya, saya cukup puas di bagian pengelolaan kelasnya karena kelas menjadi kondusif, kemudian anak-anak juga antusias karena mereka belajar sesuai dengan gaya belajarnya gitu. Terus ketercapaian tujuan pembelajarannya juga menjadi lebih maksimal. Betul. Nah, apa yang ingin Ibu Rizky tingkatkan lagi ke depannya? Mungkin komunikasi dengan teman sejawat itu juga penting, kemudian mencari referensi lagi supaya pengetahuannya juga semakin luas, bisa diterapkan di dalam kelas, kemudian bisa menerapkan pembelajaran diferensiasi di semua materi gitu ya, mungkin di semua kelas kayak gitu. Mungkin. Baik Ibu Rizky, perkenalkan saya, boleh kami menceritakan, kemarin kan saya sudah mencatat, ya, mengobservasi Bu Rizky. Ini ada kesamaan Bu kemarin tentang tadi yang kurang fokus, ada anak-anak yang kurang fokus, ya karena mungkin persiapannya ya Bu, jadi kurang fokus. Kemudian catatan yang berikutnya itu ice breaking atau teknik mindfulness. Jadi biar kelasnya lebih ini, saya mencatat adanya kekurangan di ice breaking di awal pembelajaran. Gitu Bu. Jadi ada sedikit matching ya Bu tadi yang Ibu sampaikan dengan catatan yang saya catat saat observasi langsung. Ya. Begitu Bu Rizky. Kemudian tindak lanjut dari kegiatan dari kegiatan pembelajaran berdiferensiasi tersebut yang akan dilakukan Bu Rizky apa saja? Ya, menerapkannya di kelas berikutnya, kemudian mungkin itu tadi yang menindaklanjuti yang kinestetik itu mungkin akan sesegera mungkin nyari referensi lagi supaya bisa melayani semua kebutuhan siswa supaya bisa mencapai tujuan pembelajaran bersama. Amin. Bagus sekali Bu Rizky, luar biasa sekali. Kapan Bu Rizky akan menindaklanjuti hal tersebut? Sesegera mungkin sih Bu. Iya Bu, semoga tercapai, terlaksana dengan baik ya Bu Rizky. Baik Bu, sebagai seorang guru memang kita harus terus belajar ya Bu, terus belajar agar bisa mengupgrade diri, memberikan yang terbaik kepada murid-murid kita. Kemudian kesimpulan dari percakapan kali ini, silakan Bu Rizky. Kita sebagai guru kayaknya harus membuat perangkat yang bisa melayani semua siswa gitu supaya kita bisa mendapatkan manfaat yang sama di materi tersebut, kita bisa mencapai tujuan pembelajaran bersama gitu. Berarti kemungkinan kita harus membuat perangkat yang melayani semua siswa gitu. Terima kasih Bu Rizky, semoga kedepannya jauh lebih baik lagi kita belajar bersama. Terima kasih ya Bu Rizky. Terima kasih juga. Sudah? Oke. Terima kasih Bu Rizky, Bu Dwi atas prakteknya. Kayak orang biasa gitu ya. Saya seperti lagi di kantin aja lagi makan bakso terus ceritaan, ini kan seperti wawancara beneran ya. Tapi terima kasih atas kolaborasinya ya enak dilihat kalau nanti direkam itu enak dilihat gitu ya. Terima kasih. Nah ini berarti tinggal butuh dokumentasi pelaksanaan ini.
minta tolong teman Bu. Oke. Kita ketika itu masih. Kalau selanjutnya kan nanti tinggal saya berdua.